Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis kelas S1 Pendidikan Ekonomi C yang beranggotakan Saya Vini Maudia, saya Laila Tuzana. saya Anastasia Persapanti, dan di video kali ini kami akan menjelaskan bagaimana penggunaan aplikasi Stata untuk mengolah data. Bagaimana cara mengolahnya? Yuk simak videonya. Jadi teman-teman, yang pertama itu kita pastiin dulu kalau aplikasi Stata yang kita punya itu sudah terinstall. Nah, kemudian kita buka aplikasinya. Stata Administrator. Setelah itu kita buka data yang dari Excel yang kemudian akan kita salin ke Stata dengan klik icon data editor pada atas Stata. Ketika terdapat peringatan the first row on the clipboard contains value, itu kita bisa klik variable names yang mana maksudnya baris pertama pada data yang kita salin itu menjadi nama variabel. Nah, kita pastiin dulu datanya sudah tersalin semua. Jika sudah, kita bisa klik silang. Lalu, untuk kita mengubah nama atau format dari variabel tahun dengan komen generate time sama dengan TM 2019 M1, maksudnya tahun sama bulan. M1 itu mon 1 atau bulannya. Kemudian plus underscore and strip 1. Nah, dengan format time persentase TN, lalu kita masukkan comment di set time karena akan diubah menjadi time series tahun dan bulan. Nah, setelah selesai set tahun dan bulan, itu kita lakukan uji stasioner dengan komen defuller setiap variabel. Nah, kita coba dengan defuller Y terlebih dahulu, ternyata hasilnya tidak stasioner kan. Nah, gimana sih solusinya? Yaitu dengan cara tik komen generate dy. dy itu maksudnya nama variabel yang mau diubah, sama dengan d dikali y, yaitu klik variabel y-nya. Setelah itu lakukan uji stasioner kembali. Nah, lakukan hal yang sama untuk semua variabel. Misalkan tadi baru variabel x, baru variabel y, berarti lakukan hal yang sama untuk variabel x1 dan x2. Kemudian kita lakukan uji normalitas dengan komen swap y dx1 dx2. Karena ternyata x1 x2 itu tidak stasioner, jadi dia menggunakan dx1 dan dx2. Hasilnya bahwa variabel y tidak normal. Kemudian lakukan komen generate log underscore dy sama dengan log dy. dy-nya klik yang dy itu. Kemudian uji normalitas kembali dengan komen swap log underscore dy dx1 log underscore dx2. Kenapa menggunakan log? Karena datanya tidak stasioner. Terus datanya juga tidak normal kan. Nah, kemudian lakukan regress dengan komen y x1 x2. Hasilnya bisa kita lihat dari koefisien regresi, yaitu angka yang tertera pada kolom koefisien menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, tanda positif menunjukkan hubungannya positif, sedangkan tanda negatif menunjukkan hubungannya negatif. Misalnya kalau positif itu jika x bertambah berarti y-nya juga bertambah kayak gitu. Terus kemudian dilihat dari standard error, menunjukkan tingkat ketidakpastian dalam estimasi koefisien. Nah, semakin kecil standar errornya semakin akurat estimasi koefisiennya. Nah, tes statistik digunakan untuk menguji signifikansi statistik dari masing-masing koefisien. Jika nilai absolut T statistik lebih besar dari nilai kritis T, maka koefisien tersebut signifikan secara statistik. Kemudian lihat dari p-value, probabilitas mendapatkan nilai T statistik yang sebesar atau lebih ekstrim dari nilai yang diperoleh dengan asumsi hipotesis 0 benar. Jika p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi, misalnya 5%, 0,05. Nah, maka kita tolak hipotesis 0 dan simpulkan bahwa koefisien tersebut signifikan secara statistik. Dilihat dari R-squared,
menunjukkan proporsi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Nah, nilai R-squared yang tinggi menunjukkan bahwa model regresi mampu menjelaskan sebagian besar variasi dalam data tersebut. Nah, kemudian setelah kita melakukan regres, nah kita akan melakukan uji asumsi. Pertama itu uji Fifth multicollinearitas. Contohnya nilai Fifth kurang dari 10 umumnya dianggap tidak ada masalah serius dengan multicollinearitas. Tapi kalau nilai Fifth-nya itu lebih dari 10, terdapat indikasi kuat adanya multicollinearitas. Nah, semakin besar nilai Fifth, semakin kuat tingkat multicollinearitasnya. Nah, mengatasinya bisa dengan menghapus atau menggabungkan data tersebut. Uji yang kedua itu heteroskedastisitas. Dengan komen stat-hetes, hasilnya jika lebih dari 5% atau lebih dari 0,05 tidak ada heteroskedastisitas atau bisa disebut homoskedastisitas. Jika nilai signifikansi sama dengan kurang dari 0,05 maka terdapat heteroskedastisitas. Nah, heteroskedastisitas untuk menguji apakah varian dari residual error pada tiap pengamatan memiliki besaran yang sama atau tidak. Jika ada heteroskedastisitas, maka dapat mentransformasi data dengan menggunakan logaritma atau squared descent. Nah, terakhir uji autokorelasi Durbin-Watson dengan komen Estet-Watson. Nah, autokorelasi ini adalah kondisi residual atau selisih nilai aktual dan nilai prediksi pada suatu pengamatan berkorelasi dengan residual pada pengamatan sebelumnya. Hasilnya nih, jika mendekati 0 terdapat autokorelasi positif yang kuat. Jika mendekati 2 tidak ada autokorelasi. Nah, jika mendekati 4 indikasi adanya autokorelasi negatif. Oke, mungkin sekian tutorial mengolah data dari Stata dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.